Cerita kita buka dengan adegan pertarungan super epic. Di sini sekelompok pahlawan lagi habis-habisan ngelawan Raja Iblis bernama Mao. Awalnya Mao ngasih serangan sihir mematikan yang bikin pendeta party mereka yang bernama Fred pasrah. Tapi sang pahlawan kita yang bernama Mac langsung nyemangatin teman-temannya biar pantang menyerah. Setelah itu semangat mereka kembali terbakar. Kemudian saat Mao mau ngasih serangan pamungkas, Fred dan Leo bahu-membahu menahan serangan itu dengan badan mereka sendiri. Momen ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh Max buat melompat tinggi, dibantu sihir penambah kekuatan dari Yuria. Dan mereka pun di sini berhasil ngasih pukulan telak yang mengakhiri pertarungan. Walaupun kalah telak, sang Raja Iblis tetap memuji kehebatan Mac dan bersumpah kalau dia bakal bangkit lagi suatu hari nanti buat balas dendam. 10 tahun kemudian, kita ngeliat Mao akhirnya beneran terlahir kembali dengan semangat balas dendam yang menggebu-gebu. Dia pun disambut oleh pelayan setianya yang bernama Zenia. Sayangnya pas mau nanyain pasukannya yang lain, Zenia ngasih tahu kalau mereka semua malah asyik ketiduran sejak kekalahan waktu itu. Gak cuman itu, pas mau pakai baju kebesarannya, ternyata bajunya udah gak muat. Usut punya usut karena dia bangkit terlalu cepat, kekuatannya belum balik utuh dan bikin wujudnya berubah jadi cewek imut. Sebagai solusinya, Zenia yang udah nebak kejadian kocak ini malah nyuruh bosnya buat cobain berbagai macam baju aneh. Mulai dari gaun penyihir, baju pelayan alias maid, sampai seragam anak sekolah. Ujung-ujungnya mau jadi muak sendiri sama kelakuan pelayannya itu. Setelah urusan baju selesai, Mau mulai nanyain kabar sang pahlawan. Awalnya Mau berekspektasi tinggi kalau Mac pasti udah jadi orang besar atau bangsawan tinggi karena berhasil ngalahin dirinya. Namun, Zenia malah kelihatan panik dan ngejelasin kalau keberadaan Mac sekarang seolah hilang di telan bumi. Mendengar hal itu, Mau tetap mikir positif kalau Mac pasti lagi sibuk mengasingkan diri buat latihan keras. Di sisi lain, Zenia justru nyuruh bosnya buat ngelupain Mac dan fokus aja sama kerjaan yang numpuk. Karena merasa ada yang disembunyikan oleh pelayannya, Mau malah salah paham dan curiga kalau Mac sebenarnya udah mati. Didorong rasa penasaran, Mau akhirnya pakai kekuatan mata ketiganya buat ngelacak Mac. Ternyata Mac masih hidup dan posisinya ada di sekitar ibu kota manusia. Tanpa pikir panjang, Mau langsung terbang ke sana buat pamer wujud barunya dan bikin rivalnya itu ketakutan. Meskipun Zenia udah ngelarang keras. Sesamanya di alam manusia, Mau sampai takjub melihat peradaban yang udah maju pesat. Singkat cerita, dia sampai di depan apartemen Mac dan langsung bergaya super pede. Kocaknya, bukannya takut, Mac yang baru bangun tidur malah kebingungan dan nanya siapa cewek di depannya ini. Baru setelah Mau melihat pedang suci legendaris yang dipakai buat ngalahin dia dulu, dia sadar kalau cowok kucel di depannya itu adalah beneran Mac. Mau pun langsung ngomelin Mac habis-habisan karena pedang suci itu cuma ditaruh sembarangan layaknya barang rongsokan. Melihat kondisi Mac sekarang, Mau bener-bener gak habis pikir. Tubuh gagah sang pahlawan udah hilang dan dia malah sudi tinggal di kamar yang mirip banget sama tempat pembuangan sampah ini. Saking gak tahannya sama bau dan kondisi kamar yang super berantakan, sang Raja Iblis malah berakhir bantuin Mac beres-beres kamar. Di tengah momen bersih-bersih itu, Mau tiba-tiba ingat tujuan aslinya dan langsung ngancem dengan lantang kalau dia bakal menjajah umat manusia lagi. Sayangnya, reaksi Mac datar banget dan sama sekali nggak peduli. Akhirnya, Mac jujur bercerita kalau setelah dunia damai karena kekalahan iblis, sosok pahlawan udah gak dibutuhin lagi dan pelan-pelan namanya dilupakan orang. Makanya di dunia yang udah aman ini, Mac lebih milih hidup santai jadi pengangguran karena menurutnya itu gak seburuk yang dibayangkan. Cerita berlanjut pas Mau iseng nyari nama Mac di laptop. Bukannya nemuin catatan heroik, dia malah nemuin deretan artikel skandal yang bikin geleng-geleng kepala. Ternyata Mac dituduh selingkuh sama istri orang, mukulin warga, sampai punya hubungan gelap sama 10 cewek berbeda. Tentu aja Mac langsung ngeles habis-habisan. Dia beralasan kalau itu semua cuma jebakan dan berita clickbait buat ngejelek-jelekin namanya. Mendengar alasan itu, Mau bukannya kasihan malah makin asik ngeledekin mantan pahlawan ini. Setelah puas ngetawain, Mau iseng nyari video kejayaan Max zaman dulu. Di situ dia ngeliat Mac yang dengan sok suci berterima kasih ke teman-teman partinya. Melihat kelakuan cringe itu, Mau langsung ngakak dan nebak kalau sikap palsu inilah yang bikin orang-orang muak sama si Max. Selanjutnya, Mau nanya soal kabar teman-teman Max. Secara mengejutkan, Max ngaku udah bertahun-tahun gak ketemu mereka karena menurutnya hubungan tanpa keuntungan itu gak ada gunanya. Karena gak setuju, sang Raja Iblis malah balik nyeramain kelakuan egois Max. Ujung-ujungnya, Max yang malas berdebat cuman ngusir mantan musuh bebuyutannya itu. Melihat respon masa bodoh itu, Mau akhirnya sadar kalau pahlawan hebat yang dulu dia kenal udah beneran hilang. Sambil bersiap pergi, Mau ngancem bakal ngumpulin pasukan buat menjajah dunia lagi.
Anehnya, Max malah nyorakin dan nyuruh Mao buat hancurin aja sekalian. Mao nyoba mancing emosi dengan ngancem bakal ngebunuh temennya yang bernama Leo duluan. Bukannya marah, Max malah setuju banget soalnya si Leo ternyata masih punya utang duit ke dia. Merasa kelakuan Max sudah kayak sampah, Mao langsung nyerang secara tiba-tiba. Akan tetapi, siapa sangka Max dengan santainya berhasil bikin Mao tepar cuma pakai satu pukulan telak. Begitu sadar dari pingsannya, Mao mendapati dirinya terkurung di dalam lemari. Pas berhasil keluar, dia malah mergokin Max lagi asik cuci mata ngeliatin foto cewek-cewek cakep di internet. Setelah situasi agak tenang, Mao nanya kenapa Max gak ngebunuh dia aja pas lagi pingsan tadi. Dengan wajah datar, Max ngejelasin kalau dia udah bukan pahlawan lagi. Dan males banget kalau sampai masuk berita dengan judul memalukan gara-gara ngebunuh orang. Dari kejadian barusan, Mao sadar kalau kekuatan Max ternyata belum luntur sama sekali. Akhirnya, Mao di sini pun berjanji bakal balik lagi buat ngajak tanding ulang kalau kekuatannya udah pulih. Walaupun Max di sini nolak janji epik itu karena udah muak jadi pahlawan. Mao di sini menerima alasannya, lalu mereka berdua pun saling mengucapkan selamat tinggal. Akan tetapi, drama perpisahan mengharukan itu rupanya gak bertahan lama. Soalnya pas malam hari, tiba-tiba aja Mao balik lagi ke apartemen Max. Bukannya ngajak ribut, wujud loli Raja Iblis ini malah asyik nyiapin bahan buat masak makan malam. Tentu aja, Max kebingungan dan ngerasa kelakuan random Mao sekarang jauh lebih seram dari wujud seramnya 10 tahun yang lalu. Sambil sibuk masak, Mao ngejelasin kalau dia mutusin buat numpang nginep. Alasannya selain buat riset dunia manusia, dia juga ngerasa kasihan dan berniat buat ngasuh Max yang hidupnya berantakan itu. Pada akhirnya, sambil menyantap hotpot lezat buatan Mao, Max mulai mikir kalau tinggal bareng mantan Raja Iblis rasanya lumayan juga. Meskipun di sisi lain, tanpa mereka sadari ada sosok hantu misterius yang sedari tadi terus mengawasi gerak-gerik mereka di kamar itu. Keesokan harinya, Max pamit buat pergi keluar sebentar. Mendengar hal itu, Mao jelas pengen ikut, tapi dilarang keras karena wujud lolinya sekarang terlalu mencolok. Begitu Max pergi, Mao langsung curiga kalau rivalnya itu pasti mau latihan rahasia. Tanpa pikir panjang, dia memakai seragam sekolah dari Zenia dan berubah wujud jadi siswi imut buat mata-matai Max. Sayangnya pas jalan-jalan keliling kota, Mao malah jadi pusat perhatian karena seragam yang dipakainya lumayan terbuka. Tak lama kemudian, Mao berhasil nemuin Max dan mulai ngikutin dia diam-diam. Bukannya latihan keras, Max malah asik minum-minum di siang bolong dan nongkrong santai di taman. Di sana, dia sempat main bola bareng anak-anak kecil yang dengan polosnya masih memanggil dia pahlawan. Namun, momen manis itu berakhir cepat karena orang tua mereka nyuruh pulang. Bahkan ada ibu yang terang-terangan melarang anaknya main sama Max. Setelah anak-anak itu pergi ninggalin sedikit makanan, Max malah ketiduran nyenyak di bangku taman. Lagi asyik-asyiknya tidur, sekelompok preman tiba-tiba datang ngebentak dan mukulin Max. Awalnya, Mao sempat panik takut mantan pahlawan itu bakal ngamuk dan ngabisin kroco-kroco itu. Namun, di luar dugaan, Max cuman pasrah dipukulin karena ngerasa ngeladenin mereka cuman buang-buang waktu aja. Karena gak tega ngeliatnya, Mao akhirnya turun tangan pakai sihir buat bikin preman-preman itu tertidur pulas. Dalam perjalanan pulang, Mao minta maaf karena telat ngebantu. Sebagai balasannya, Max cuman ngeles kalau dia beneran ketakutan pas dipukulin. Padahal Mao tahu persis kalau Max sengaja nahan diri karena masih punya jiwa pahlawan yang besar. Keesokan harinya saat mereka berdua lagi siap-siap mau makan enak, bel apartemen tiba-tiba bunyi. Ternyata yang datang adalah Zenia. Awalnya dia kelihatan lega ngeliat bosnya baik-baik aja, tapi tiba-tiba dia langsung jatuh pingsan karena kelelahan. Begitu sadar, Zenia yang kelaparan berat langsung melahap habis semua makanan tanpa nyisain sedikit pun buat Max dan Mao. Melihat kelakuan Zenia yang minta tusuk gigi sambil bertingkah barbar, Max jelas risih dan ngeritik tata kramanya. Gak terima dikritik, Zenia balik ngatain Max cowok gak sopan. Selanjutnya, dia curhat betapa menderitanya jalan kaki 3 hari 3 malam sambil diliatin aneh sama orang-orang karena identitas iblisnya. Dengan polosnya, Max malah nyeletuk kalau orang-orang ngeliatin murni karena baju Zenia yang kelewat terbuka. Setelah perdebatan kecil itu, Zenia mulai memohon supaya mau balik ke kastil biar sel otaknya gak ngerosot gara-gara bergaul sama pengangguran. Buat ngeles, Mao beralasan kalau dia lagi studi bending, walaupun Zenia tahu persis bosnya itu cuma terobsesi sama si Max. Melihat perdebatan itu, Max dengan santainya ngasih izin Zenia buat bawa bosnya pergi. Bukannya seneng, Mao malah ngotot gak mau pulang. Karena situasi makin panas, Zenia akhirnya nekat ngajakin Max gelut pakai senjata tinju besi alias brass knuckle. Hal itu bikin Max lumayan kaget karena ngira Zenia itu penyihir.
Meskipun Zenia udah menerjang sekuat tenaga, Max dengan gampangnya menghindari serangan itu dan langsung menodongkan sendok makan ke leher Zenia. Sadar nyawa pelayannya terancam kalau Max gak nahan diri, maupun buru-buru nyuruh Zenia buat minta maaf. Akhirnya Zenia pun menurut dan mulai paham kenapa bosnya sangat memuja kekuatan tempur sang pahlawan itu. Gara-gara keributan tadi, Zenia jadi keringetan dan disuruh mandi sama si Mao. Sambil nungguin, Max mengakui kalau pukulan Zenia lumayan keras yang langsung dibalas Mao dengan pujian kalau sekretarisnya itu jenius soal ngumpulin intelijen. Tak lama kemudian, Zenia selesai mandi dan mau mutusin buat pergi keluar nyari makan malam karena jatah mereka udah dihabisin sama Zenia. Sebelum berangkat, Mao ngingetin Zenia dengan tegas biar gak macem-macem. Namun apesnya, begitu mau pergi, Zenia malah asik mabuk-mabukan sambil nyeramain Max soal rumor playboy hoaxnya. Gak cuman itu, Zenia dengan sombongnya meremehkan kemenangan Max di masa lalu. Karena khawatir ngeliat Zenia yang makin oleng, Max nyoba ngerebut kaleng birnya. Sialnya, di sini terjadi insiden tarik-menarik yang bikin keseimbangan Max hilang, dan mukanya pun sukses nyungsep tepat di bagian dada Zenia. Sadar posisinya salah, Max buru-buru minta maaf, tapi itu terlambat. Zenia yang udah kepalang emosi dan mabuk berat langsung ngamuk sejadi-jadinya. Merasa nyawanya terancam, Max lari kucar-kacir keluar apartemen, disusul Zenia yang terus ngejar sambil ngamuk. Untungnya sebelum baku hantam terjadi di area terbuka, ada mobil polisi yang datang menghampiri. Usut punya usut, polisi itu mau mengamankan Zenia gara-gara dia berlarian keliling kota dalam keadaan tanpa busana. Mendengar tegusan asusila itu, nyali Zenia langsung ciut dan dia menangis memohon ampun. Sebagai cowok yang bertanggung jawab, Max akhirnya pasang badan dan ngaku kalau dialah yang bikin Zenia mabuk. Pada akhirnya, mereka berdua pun pasrah diangkut mobil polisi. Di perjalanan, Zenia dengan lesu minta maaf atas kelakuan barbarnya. Suasana makin awkward pas polisi yang bawa mereka ternyata ngenalin wajah Max dan berterima kasih karena udah nyelamatin dunia dulu. Mendapat pujian itu, Max cuma bisa canggung karena harus reuni di situasi penangkapan yang sangat memalukan ini. Sesampainya kembali di apartemen, Mao buru-buru minta maaf atas kelakuan minus pelayannya. Karena dasarnya emang santai, Max langsung maafkannya dan nanya apakah Zenia udah pulang ke kastil. Tepat pada saat itu, Zenia tiba-tiba nongol dengan senyum penuh arti. Secara mengejutkan, dia mengumumkan kalau mulai sekarang dia adalah tetangga baru mereka karena baru aja nyewa kamar persis di sebelah apartemen Max demi bisa mengawasi sang pahlawan dari jarak dekat. Sementara itu di markas biru sihir, mantan teman separti Max yang bernama Fred lagi asik nonton video viral Max yang dikejar-kejar sama Zenia. Dengan mata jelinya, Fred langsung sadar kalau cewek tanpa busana di video itu sebenarnya adalah iblis. Dari sini cerita mundur sejenak ke masa lalu. Waktu itu Max dan Leo lagi jalan di hutan dan tiba-tiba diserang sekelompok iblis. Tapi mereka selamat berkat sebuah pelindung gaib. Ternyata pelindung itu adalah buatan Fred yang saat itu lagi sibuk nipu warga desa pakai jimat anti-iblis palsu. Namun apesnya, saat desa itu beneran diserang gerombolan iblis dan jimat Fred terbukti ampas. Fred yang panik akhirnya dibantu sama Max dan Leo. Singkat cerita, setelah mereka bertiga bahu-membahu mengalahkan bos iblis, Fred jujur kalau dia cuma pendeta gadungan. Namun di luar dugaan, Max malah ngajakin Fred gabung ke party mereka karena bakat sihir pelindungnya dinilai lumayan hebat. Kembali ke masa kini, Zenia ngasih Max sebuah buku yang ngebahas soal pengkhianatan Leo dari kerajaan. Begitu ngebaca isinya, mood Max langsung hancur dan dia milih buat melengos pergi keluar rumah. Pas lagi jalan santai di luar, tiba-tiba ada reporter kepo yang nyegat dan nanyain soal video viralnya bareng Zenia. Karena malas buat ngeladenin, Max beralasan kalau cewek itu cuma temennya yang lagi mabuk berat. Melihat si reporter ngeyel mau nguntitin dia sampai rumah, Max langsung pakai kekuatan supernya buat melompat kabur sejauh mungkin sampai hilang tanpa jejak. Walaupun sempat kesel karena direkam diem-diem, Max ngerasa lumayan lega karena untungnya gak ada satupun orang yang sadar kalau wujud asli Zenia itu adalah iblis. Sesamanya di apartemen, Max dibikin kaget karena Fred tahu-tahu udah ada di depan pintunya. Sadar ada aura sihir yang kuat dari temennya itu, Max buru-buru nyuruh Mao buat ngumpet di dalam lemari. Begitu masuk, Fred sempat bernostalgia tipis-tipis sebelum akhirnya masuk ke inti pembicaraan. Ternyata, Fred datang buat minta tolong ke Max soal Republik Gamma, negara pemberontak yang didirikan sama Leo 3 tahun yang lalu, yang kini jadi ancaman besar. Menurut Fred, cuman Max yang punya kekuatan cukup gila buat menghentikan mantan sahabat mereka itu sebelum perang besar meletus. Sayangnya, Max ngotot nolak dengan alasan udah pensiun dan nyaman hidup jadi gembel. Karena frustasi ditolak terus,
Fred akhirnya main kotor dan ngancem bakal ngebocorin rahasia identitas iblis Xenia kalau Max gak mau gabung ke militer kerajaan. Gak cuman itu, Fred yang mulai ngerasain aura jahat perlahan jalan mendekat ke arah lemari buat ngebongkar persembunyian Mao. Dengan penuh percaya diri, Fred membuka pintu lemari itu. Tapi bukannya nemuin iblis, Fred malah dihadapkan sama sesosok hantu mengerikan yang lagi melotot tajam ke arahnya. Saking kagetnya, dia langsung ngebanting tutup lemari itu. Makin horor lagi pas Fred noleh ke arah Max buat nanya apa apartemen ini berhantu. Sosok hantu itu ternyata udah pindah dan melayang tepat di belakang Max. Gara-gara itu nyali Fred langsung ciut seketika, dan tanpa babi bu dia lari terbirit-birit ninggalin apartemen. Setelah situasi aman, Mao keluar dari lemari dan bersumpah kalau bukan dia yang nakut-nakutin Fred. Merasa bersalah, Mao pun di sini minta maaf karena ngerasa kehadirannya malah ngebawa bahaya buat si Max. Di sisi lain, anak buah Fred di luar dibikin kebingungan ngeliat bos mereka keluar dengan muka pucat pasi dan keringat dingin. Pada akhirnya mereka terpaksa ngegedong Fred yang lagi shock berat buat balik ke kantor. Biarpun udah trauma parah sama apartemen horor itu, Fred nyatanya tetap keras kepala dan bertekad kuat buat narik Max ke pihaknya suatu hari nanti. Keesokan harinya, cerita berlanjut saat Xenia datang membawa sebuah buku misterius buat Mao. Dengan pedenya, dia mengklaim kalau buku itu bakal membantu mereka menaklukkan alam manusia. Tapi lucunya pas buku itu ditunjukkan ke Max, ternyata isinya cuma album katalog cewek-cewek iblis seksi dari wilayah mereka. Melihat reaksi Max, Mao berpikir kalau sang mantan pahlawan ini pasti kesepian banget semenjak jadi pengangguran. Makanya dia menyuruh Max buat cuci mata melihat isi buku itu. Tentu aja Max menolak mentah-mentah. Dengan alasan aneh gitu rasanya kalau harus pacaran sama kaum yang udah dia bantai habis-habisan 10 tahun yang lalu. Namun Mao dengan santainya ngeles kalau itu bukan masalah besar. Karena iblis punya banyak nyawa cadangan, jadi cewek-cewek itu nggak bakal baper atau menyimpan dendam. Karena penasaran, Max iseng membuka buku itu juga. Sialnya di halaman pertama dia malah langsung disambut sama foto Xenia. Saking malesnya, Max refleks melempar buku itu jauh-jauh. Meskipun Mao tetap mempromosikan kalau Xenia itu pacar idaman asalkan dijauhkan dari minuman keras. Setelah itu mereka lanjut ke halaman berikutnya yang dipromosikan Mao penuh cewek cantik. Tapi parahnya, foto cewek yang muncul malah berwujud babi betina. Melihat keabsurdan ini, Max mulai kehilangan kesabaran. Sementara Mao malah ngotot membela kalau babi lumayan manis itu adalah salah satu prajurit paling elit. Tetap aja, akal sehat Max menolak keras karena wujudnya tetaplah seekor babi. Gak mau nyerah, mereka lanjut melihat kandidat berikutnya. Kali ini, Max sempat kegirangan karena cewek di foto kelihatan kayak wanita manusia normal yang super seksi. Tapi sayangnya, ekspektasi Max hancur lebur pas sadar kalau bagian bawah tubuh cewek itu berbentuk ular. Melihat Max banyak protes, Mao mulai mengatainya terlalu pemilih. Padahal nyatanya isi buku itu emang dipenuhi iblis berwujud aneh-aneh. Akhirnya, Mao menanyakan langsung tipe cewek idaman Max. Dengan jujur, Max menjelaskan kalau dia cuma pengen cewek imut yang wujudnya bener-bener mirip manusia dan jago masak. Mendengar kriteria itu, Mao mulai mikir keras mencari anak buahnya yang cocok. Karena gak nemu, tiba-tiba aja Mao berubah wujud jadi sosok siswi sekolahan imut andalannya. Dengan pedenya dia menawarkan diri jadi istri sempurna buat Max karena selama ini dialah yang jago masak dan bersih-bersih apartemen. Melihat pesona wujud imut Mao, Max langsung terpana dan salah tingkah. Tapi apesnya momen canggung itu langsung ambiar gara-gara suara ketukan di pintu. Seketika Mao panik dan buru-buru balik ke wujud aslinya buat membukakan pintu untuk Xenia. Kejadian barusan tiba-tiba bikin Max teringat lagi sama masa lalu. Tepatnya saat Mao pernah menawarinya berubah jadi iblis buat menguasai dunia bareng. Yang dulunya tentu aja ditolak mentah-mentah oleh Max. Kembali ke masa kini, Mao rupanya masih belum nyerah dan menawarkan hal yang sama dengan alasan situasi udah berbeda. Karena Max masih kelihatan ragu, Mao akhirnya berinisiatif bikin presentasi ala kantoran soal asiknya jadi iblis. Dalam presentasinya, Mao menjelaskan kalau benefit kerja jadi iblis itu gila-gilaan dengan gila kompetitif. Sehingga Max nggak perlu pusing soal duit lagi seperti yang disindir Fred kemarin. Bahkan Mao mengiming-imingi kalau pendapatannya bisa tembus 2,5 juta yen per bulan. Gak berhenti di situ, Mao lanjut pamer soal work-life balance, di mana Max cuman perlu kerja maksimal 5 jam sehari selama 3 hari seminggu, lengkap dengan jatah cuti liburan dibayar full. Mendengar semua itu, Max sampai gak percaya dan curiga apa fasilitas itu cuman buat elit kastil aja. Tapi dengan bangga Mao menyebutkan kalau seluruh masyarakat iblis menerapkan sistem kerja super enak ini.
Sebagai penutup, Mao menambahkan fakta penting kalau Max jadi iblis. Kekuatannya bakal nambah drastis dan punya jiwa abadi yang bisa hidup lagi otomatis setelah terbunuh. Saking takjubnya, Max sampai ngomel keheranan kenapa info se-OP ini gak disampaikan dari 10 tahun yang lalu. Melihat Max mulai goyah, Zenia dengan sigap menyodorkan kontrak kerja. Saat menatap kertas itu, Max sempat ragu-ragu sementara Mao memohon supaya Max mau hidup abadi bersamanya. Namun pada akhirnya, Max tetap pada pendiriannya dan menolak tawaran tersebut. Ketika ditanya alasannya, Max dengan bijak menjawab kalau dia gak bakal jadi dirinya sendiri lagi kalau nekat menerima kontrak itu. Meskipun Mao merasa sayang banget, Max dengan optimis bilang kalau udah jadi tanggung jawabnya sendiri buat menata ulang hidupnya yang berantakan ini. Dari situ, semangat Max buat nyari cuan akhirnya kembali membara. Setelah mikir-mikir, dia pun memutuskan buat banting setir jadi YouTuber karena melihat banyak orang yang dapat duit berlimpah cuman modal main game dan teriak-teriak di depan kamera. Walaupun mau meragukan ide absurd itu, Max tetap berusaha ngasih yang terbaik buat konten pertamanya. Tapi sayangnya realita menampar keras. Max langsung putus asa gara-gara video perdananya cuma ditonton 14 kali. Karena penasaran maupun ngecek video channel alay bernama Meki itu. Dan di sana dia menemukan kalau Max kelihatan gugup parah cuman bergumam gak jelas pas main game. Meski menganggap video itu ampas banget, Mao tetap menyemangati Max supaya gak gampang menyerah. Termotivasi oleh dukungan itu, Max mencoba bikin konten lain berupa ulasan cemilan. Tapi apesnya, hasilnya sama hancurnya sampai para penonton di kolom komentar menghujat dan mengatainya sebagai babi. Di saat krisis mental itu, Mao kembali menyarankan Max nyoba sekali lagi dan menawarkan bantuan. Nah, gara-gara tawaran inilah, sebuah ide super cemerlang tiba-tiba muncul di kepala Max. Adegan selanjutnya memperlihatkan Mao yang udah berubah wujud jadi siswi sekolah lagi nyoba live streaming. Sementara Max asik jadi sutradara dari balik layar. Gila aja, cuma dalam hitungan menit, live streaming mereka langsung menarik lebih dari 2000 penonton yang heboh memuji keimutan dan seragam sekolah Mao. Melihat viewer lagi rame-ramenya, Max buru-buru menyuruh Mao masuk ke sesi ulasan cemilan dengan memakan es loli. Ajaibnya, jumlah penonton mereka langsung meledak menembus 10.000 orang. Tapi disinilah puncak kekacauan terjadi. Tiba-tiba cairan es loli tumpah mengenai seragam Mao. Karena risih, Mao dengan polosnya malah mulai buka baju pas lagi live. Melihat aksi nekat itu, Max sampai melotot gak percaya sementara chat penonton meledak liar dan heboh parah. Sayangnya, streaming panas itu harus berakhir tragis karena akun mereka langsung di-banned dari platform. Akhirnya, dua kocak ini pun cuma bisa meratapi nasib sambil mikir kalau mereka harus nyari ide kerjaan yang lain. Suatu hari, Max dan Mao lagi jalan-jalan santai ke mall. Di sana, mereka nggak sengaja ketemu sama cewek bermasker di area supermarket. Kocaknya, cewek itu langsung ngenalin Max sebagai sang pahlawan hebat dan malah salah paham ngira Mao itu pacarnya. Tanpa basa-basi, dia langsung jabat tangan Max dengan kencang sambil buka masker. Begitu ngeliat wajah aslinya, Max langsung nge siapa sosok itu. Setelah itu, si cewek ngajak Max ngobrol berdua di luar karena bentar lagi jam istirahatnya tiba. Karena curiga, mau nanya siapa cewek itu, yang langsung dibisikin sama Max kalau dia adalah Ani, mantan rekan seperjuangannya Leo. Lantaran tahu Ani dari Republik Gamma, Max akhirnya ngikutin dia ke ruang ganti dan ninggalin Mao sendirian. Usut punya usut, Ani ngaku kalau dia lagi dalam misi penyamaran. Sementara itu, Mao yang niatnya mau ngawasin Max diam-diam malah disamperin cowok mencurigakan bernama William. Karena tahu Mao datang bareng Max, William langsung nyuruh Mao buat ikut buat nemuin sang pahlawan. Di sisi lain, Max dan Ani lagi ngobrol masa lalu mereka yang udah 5 tahun berlalu. Sekaligus ngebahas Leo yang ternyata diem-diem masih sering kepikiran soal Max. Kembali ke Mao, dia iseng nanya apa William dari Republik Gamma juga. Pas cowok itu ngeiyain, dengan entengnya Mao ngatain mereka cuma sekumpulan teroris. Tentu aja William langsung emosi dan ngeklaim kalau mereka itu pejuang kebenaran. Walaupun muak sama William yang sombong dan ngeremehin kekuatan Max, Mao malah iseng totalitas acting jadi cewek lemah tak berdaya. Adegan lalu beralih ke Max yang dengan tegas nolak ikut campur urusan Republik Gamma. Bukannya nyerah, Ani malah nyodorin amplop berisi tiket VIP ke negara mereka biar Max bisa reuni sama Leo. Baru aja Max mau mikir-mikir, tiba-tiba situasi jadi kacau balau. Di depan mereka, William udah muncul sambil nyekap Mao sebagai Sandra. Menurut William, cara Ani terlalu lembek dan nyandra pacar Max adalah trik paling ampuh buat maksa sang pahlawan gabung ke pihak mereka. Melihat situasi itu, Mao makin mendalami peran cewek malangnya. Tapi kocaknya, Max dengan muka datar malah bilang kalau dia itu jomblo sejati. Jadi dia masa bodoh sama nasib cewek yang disandera itu.
Mendengar jawaban itu, William ngetawain Max dan ngatain dia pengecut. Karena kesel, Max malah mengiyakan hinaan itu. Di sini William pun akhirnya main fisik dan menjabak rambut Mao. Nah, di detik itulah Max melesat secepat kilat. Tanpa ampun, dia langsung matahin lengan William dan ngelempar cowok sok jagoan itu nyebur ke sungai. Setelah kejadian brutal barusan, Annie buru-buru nyelamatin William dari air dan minta maaf sedalam-dalamnya ke Max. Akhirnya, dua utusan yang udah sadar betapa ngerinya kekuatan asli Max itu pamit menyerah dan pulang. Sesampainya kembali di apartemen, Max bukannya siap-siap pergi liburan, malah asyik ngefotoin tiket VIP tadi buat dijual online demi cuan. Melihat kelakuan pelit itu, Mao protes dan nyuruh Max buat berangkat. Max pun ngotot ogah buat pergi karena takut bahaya. Mao di sini pun tiba-tiba bikin portal ajaib di dalam lemari baju sebagai jalur kabur darurat. Gak cuman itu, dia juga nelpon Zenia buat nitip jaga apartemen. Meski begitu, Max tetap aja keras kepala gak mau pergi. Karena habis kesabaran, Mao akhirnya pakai sihir hipnotis. Seketika Max langsung ngeblank dan tahu-tahu aja pas sadar dia udah ada di dalam pesawat yang lagi terbang menuju Republik Gamma. Sambil ketawa puas, Mao ngeledek Max yang sekarang udah gampang banget dihipnotis pakai sihir murahan. Setibanya di negara tujuan, Mao langsung ngasih kostum penyamaran ke Max biar kedatangan mereka nggak bikin rusuh. Pas lagi keliling di kota, mereka mampir ke area pemandian air panas. Di saat Mao takjub sama tempat itu, Max malah ngerasa kota ini ibarat bom waktu politik. Lalu Max nanya, ngapain mantan Raja Iblis ini repot-repot nyamperin urusan perselisihan manusia? Mao ngaku kalau dia cuma pengen nonton umat manusia saling menghancurkan, biar nanti pasukannya gampang menjajah dunia. Pas lagi asik ngobrol, mereka dengar kerumunan warga ngegosipin Leo. Karena penasaran, mereka pun nyelip dan sukses ngelihat sang bos pemberontak lagi asik berendam di pemandian umum. Awalnya mereka bingung, tapi seorang nenek ngejelasin kalau Leo lagi bantuin ngaduk air biar nggak terlalu mendidih buat para warga. Namun kenyataannya, Leo kelihatan banget cuma lagi nikmatin air panas sendirian. Melihat kelakuan absurd itu, Max ngebatin kalau mantan temannya itu emang nggak berubah sama sekali. Dari sini cerita sekilas mundur ke masa lalu saat Max dan Leo lagi duel habis-habisan di sebuah arena Colosseum. Pertarungan itu sangat epik, sampai nyiptain pusaran angin raksasa. Pada akhirnya, Max di sini pun berhasil melucuti senjata Leo dan menang. Biarpun begitu, Max tetap sportif ngebantu Leo berdiri, dan mereka berdua pun merayakan akhir pertarungan luar biasa itu layaknya sahabat sejati. Kembali ke masa kini, Max dan Mao lagi asik jalan-jalan keliling kota. Tiba-tiba terdengar pengumuman dari Annie lewat pengeras suara kalau area perbatasan resmi jadi zona terlarang. Melihat warga sekitar heboh menebak ada baku hantam, Max yang malas cari masalah langsung mengusulkan buat cepet-cepet cabut. Tapi lucunya seorang nenek dengan santai malah bilang kalau kejadian kayak gini tuh udah jadi makanan sehari-hari warga di sana. Bukannya ikutan takut, jiwa kepo Mao malah meronta-ronta buat nonton langsung adu mekanik militer di perbatasan. Tentu aja Max menolak mentah-mentah ide gila itu. Tapi sialnya Mao mengingatkan kalau tiket pulang mereka ada di tangannya. Karena terpaksa, Max cuma bisa pasrah ditarik terbang. Meski di tengah jalan Mao sempat kehabisan tenaga sihir yang bikin mereka jatuh nyungsep, mereka akhirnya sampai juga. Di sana mereka langsung disuguhi pemandangan epik pertarungan sengit antara Republik Gamma melawan kerajaan. Di medan tempur, Kapten Gilmoy, sang pemimpin kerajaan, terlihat sibuk memerintahkan pasukan artilerinya menembak babi buta. Sayangnya, serangan itu gampang banget ditangkis oleh penghalang goib super kuat. Sebagai balasan, pihak Republik menembakkan gas ajaib yang sukses bikin para prajurit kerajaan tumbang ketiduran. Sambil mengamati taktik itu, Max sadar kalau kubu Republik lagi pakai senjata penembak peluru sihir. Sementara itu di markas kerajaan, Kapten Gilmoy berdiskusi serius sama penyihirnya, yaitu Vodka yang menebak kalau Republik pasti memakai alat sihir khusus. Sadar kalau artileri biasa gak mempan, Vodka memutuskan menyusun rencana baru. Tak lama kemudian pasukan kerajaan tanpa menarik mundur pasukannya. Melihat musuh kabur, kelompok Annie yang berjaga langsung bersantai mengira pertempuran udah kelar. Namun tiba-tiba sebuah sinar mematikan menembus tembok pertahanan dan melukai Annie. Ternyata tembakan itu berasal dari Vodka yang beralih profesi jadi sniper. Sengaja memusatkan sihirnya ke satu titik demi menembus penghalang. Di saat situasi makin genting, sang bintang utama akhirnya muncul. Ya, si Leo datang tepat waktu. Tanpa ragu, dia lari secepat kilat melompati tembok dengan gaya badas habis. Meskipun pasukan kerajaan bersiap menembak, Leo jauh lebih cepat.
Dengan gesit, dia mutar tombaknya sampai menciptakan pusaran angin topan raksasa yang langsung menyapu habis pasukan kerajaan rata dengan tanah. Setelah membereskan para kroco, Leo berjalan menghampiri Kapten Gilmoy. Dari obrolan mereka terungkap fakta kalau dulunya Leo pernah jadi bagian pasukan kerajaan. Saat Gilmoy menegaskan kalau kerajaan gak bakal pernah menyerah, Vodka secara pengecut menembak Leo dari titik buta. Sambil menyerang, Vodka ngomel kalau pemberontakan Leo bikin Fred menderita. Tapi betapa kagetnya Vodka saat melihat serangannya sama sekali gak ngasih damage ke badannya Leo. Dengan muka datar, Leo merespons kalau dia cuma pengen ngobrol baik-baik sama si Fred, sambil langsung memberikan pukulan maut yang bikin Vodka pingsan seketika. Melihat jagoannya tumbang, Gilmoy akhirnya pasrah menarik mundur pasukannya. Sementara itu teman-teman Leo mengerumuninya untuk berterima kasih. Tapi dengan rendah hati Leo menjelaskan niat aslinya datang murni karena merasakan aura iblis super kuat. Dari kejauhan, Mao yang menonton sampai melongo kagum melihat kekuatan overpowernya si Leo itu. Namun Max punya pandangan beda. Menurutnya, Republik Gamma kuat murni karena punya senjata rahasia bernama Leo. Saat Mao iseng bertanya apa Max bisa menang lawan Leo sekarang, Max dengan jujur mengaku kalau wujud pengangguran lembeknya saat ini jelas bukan tandingan mantan temannya itu. Karena merasa tontonan dari ini udah memuaskan, Mao mulai merapal mantra teleportasi. Namun apesnya, insting monster Leo bereaksi dan langsung melemparkan tombaknya ke arah persembunyian mereka. Sadar nyawanya terancam, Max buru-buru menarik Mao buat lari sambil menyuruhnya cepat membuka portal. Karena Leo terus mengejar dengan kecepatan penuh, Max sadar dia gak bisa terus menghindar. Makanya dia memutuskan buat berhenti dan berbalik badan siap adu jotos. Lantaran wajah Max tertutup penyamaran, Leo mengira cuman mata-mata kacangan. Setelah menginterogasi rencana jahat mereka, Leo memberikan ultimatum agar Max menyerahkan Mao detik itu juga. Mendengar ancaman itu, Mao buru-buru memakai sihir telepati, memohon supaya Max menyelamatkan diri sendiri. Tapi di luar dugaan, Max malah menggenggam Mao makin erat, menolak menyerahkannya, dan membisikkan niatnya untuk mengulur waktu. Karena tawarannya ditolak, Leo langsung menerjang maju. Untungnya, Max berhasil menangkis serangan fatal itu sehingga pertarungan jarak dekat pun resmi dimulai. Sementara Mao panik menyelesaikan mantranya. Di tengah adu senjata, tebasan Leo sukses menghancurkan topeng penyamaran Max. Tapi kocaknya, biarpun udah lihat muka aslinya, Leo masih aja lemot dan kebingungan mengenali si Max. Tepat pada detik kritis itu, Mao selesai merapal mantranya dan berteriak memanggil nama Max sebagai aba-aba. Begitu nama itu disebut, otak Leo langsung ngeklik dan sadar siapa pahlawan legendaris di depannya ini. Dengan muka syok berat, Leo bertanya alasannya sudi berteman sama iblis. Sayangnya, Max menolak menjawab karena sedetik kemudian tubuhnya dan Mao tersedot cahaya portal dan sukses buat kabur. Sesampainya di apartemen, Mao mengucapkan terima kasih ke Max karena udah melindunginya dari Leo. Tapi dengan santainya, Max menyuruh Mao melupakan aja kejadian itu dan mereka sepakat kalau liburan singkat ini lumayan seru. Setelah suasana tenang, Mao mencoba memanggil Zenia. Namun anehnya gak ada sautan sama sekali. Sementara itu di tempat lain, Zenia ternyata lagi OTW menyusup ke markas biro sihir. Usut punya usut, Mao diem-diem memang udah ngasih misi rahasia ke Zenia buat menyelidiki institusi tersebut. Karena niatnya mau menyusup diam-diam, Zenia memakai alat pengait buat memanjat dinding gedung. Tapi kocaknya, aksi rahasianya itu malah kelihatan jelas banget sama orang-orang di bawah. Sesamanya di atas, dia mencoba membongkar pintu. Apesnya, kuncinya malah rusak. Begitu berhasil masuk, seorang penjaga memergokinya. Tanpa babi bu, Zenia langsung memukul penjaga itu sampai pingsan sambil mengingat pesan Mao buat selalu menghargai nyawa manusia. Setelah rintangan pertama beres, dia pun merayap lewat ventilasi dan sukses menemukan ruang server. Di dalam ruang server itu, Zenia dengan sigap melumpuhkan penjaga dan mulai meretas sistem. Namun sayangnya, Fred tiba-tiba masuk dan dengan pedenya bilang kalau dia udah merasakan hawa kehadiran Zenia dari tadi. Sadar udah ketahuan, Zenia buru-buru melempar bom asap buat kabur. Tapi ujung-ujungnya tetap aja ketangkep dan diikat kuat oleh si Fred. Saat Fred menginterogasi dan penasaran soal hubungan Zenia sama si Max, tiba-tiba asistennya yang bernama Lem masuk. Lem memberitahukan kalau Menteri Grimm ingin bertemu dengan Fred sekarang juga. Sehingga Fred terpaksa pergi dan menyuruh Lem gantian mengawasi Zenia. Sambil diawasi ketat, Zenia mulai memutar otak mencari cara kabur. Beralih ke ruangan lain, Fred yang udah duduk bareng Menteri Grimm mulai membahas soal Leo. Awalnya Fred mengira Leo membelot karena suap. Tapi Grimm yakin kalau pahlawan itu cuma dijebak. Lebih lanjut, Grimm mengungkapkan rencananya buat beraliansi dengan Republik Gamma demi mendapat dukungan rakyat.
Tanpa ragu, Fred setuju dan berjanji bakal membantu rencana teman lamanya itu sekuat tenaga. Kembali ke ruang interogasi, Zenia ternyata sibuk mengoleskan minyak ke badannya biar licin. Tapi sialnya, borgolnya tetap gak mau lepas. Melihat hal itu, Lem mengancam bakal pakai sihir kalau Zenia masih banyak tingkah. Bukannya takut, Zenia malah nekat memakai kekuatan kasarnya buat menghancurkan borgol itu sampai berkeping-keping. Gak tinggal diem, Lem langsung mengaktifkan sihir apinya buat menjebak Zenia sampai nyaris pingsan kepanasan. Namun tepat pada momen kritis itu, gedung biro itu tiba-tiba meledak dahsyat menjebak mereka berdua. Di luar gedung terungkaplah kalau Menteri Grimm adalah dalang ledakan gila barusan. Dengan liciknya dia menyuruh sopirnya tancap gas karena udah menyusun rencana memfitnah kelompok teroris atas insiden ini. Di tengah reruntuhan yang berasap, Zenia masih sadar melihat Lem udah terkapar tak berdaya. Meskipun awalnya mau langsung kabur, Zenia merasa gak tega, sehingga dia memutuskan untuk membalut luka Lem dan menggendongnya keluar dari gedung. Sementara itu di apartemen, Max dan Mao yang lagi nonton berita ledakan langsung curiga kalau Zenia pelakunya. Pas banget lagi diomongin, Zenia tiba-tiba masuk dan langsung jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Lem akhirnya sadar dan kebingungan kenapa dibawa ke apartemen. Walaupun Lem memaksa ingin balik kerja, Mao langsung menekannya pakai aura iblis mengerikan menyuruhnya tiduran. Bahkan, Mao yang melihat potensi Lem malah menyodorkan kontrak kerja buat berubah jadi iblis. Melihat kelakuan bosnya, Max langsung ngomel dan menyuruh Mao berhenti menawarkan MLM iblisnya itu. Dengan ramah, Max minta maaf ke Lem atas kekacauan ini. Karena udah tahu identitas asli mereka, Lem menuntut penjelasan. Bukannya jujur, Mao malah mengarang cerita sedih kalau mereka cuma iblis jalanan yang ditolong sama si Max. Sehingga mereka memutuskan membantu umat manusia. Ajaibnya, Lem yang polos percaya 100% sama dongeng nyawur itu. Setelah itu, Zenia juga dengan cepat menyangkal kalau dia yang ngebom biro. Tepat setelah itu, HP Lem berbunyi karena panggilan dari Fred yang ternyata ikut terluka akibat ledakan. Karena tahu Lem gak di rumah sakit, Lem beritahukan lokasi apartemen Max. Di telepon itu, Max mengaku memang lagi nongkrong bareng iblis, tapi dia bersumpah gak ada sangkut pautnya sama ledakan. Karena Fred gak percaya, Max mengusulkan buat ketemuan langsung. Awalnya, Fred setuju mau ke apartemen, tapi tiba-tiba dia mendengar suara aneh di telepon. Seketika ingatan horor soal hantu apartemen Max langsung bikin Fred panik dan ngotot minta ketemuan di tempat lain aja. Di akhir adegan, tim penyelamat yang baru datang kaget banget melihat Fred kejang-kejang di lantai. Karena gak tahu apa-apa, mereka mengira Fred sekarat gara-gara efek ledakan dan buru-buru mengangkut si pendeta penakut itu ke atas tandu. Sementara itu di tempat lain, 9 menteri kabinet kerajaan lagi ngadain rapat tertutup. Dalam rapat itu, Menteri pertama Franka menyindir menteri lainnya yang dulu mengusir Leo, menanyakan apa mereka sekarang lagi kesenangan karena akhirnya punya alasan sah buat memicu peperangan. Mendengar sindiran itu, menteri-menteri lain yang udah yakin banget kalau Republik Gamma adalah dalang pengeboman kemarin, malah makin sibuk diskusi soal langkah serangan. Kemudian, Menteri George dengan PD-nya bilang kalau mereka pasti menang, meskipun dia sadar perang ini bakal menelan banyak korban jiwa. Karena butuh kartu as buat ngalahin monster sekelas Leo, Menteri Reinhardt akhirnya meminta Menteri Grimm untuk membujuk Fred supaya mau turun gunung bertarung di pihak kerajaan. Beralih ke tempat lain, Max dan Mao lagi makan malam bareng Fred di sebuah restoran. Di sela-sela obrolan, Fred sempat keheranan melihat iblis sekuat Mao bisa bertahan hidup. Awalnya Max mau buru-buru klarifikasi kalau mereka bukan dalang ledakan kemarin. Tapi di luar dugaan, Fred ternyata udah tahu karena gak mungkin pelaku aslinya masih nongkrong di TKP. Merasa lega, Max pun berterima kasih dan bersiap buat cabut. Namun tiba-tiba, Fred menahan langkah Max dan dengan serius memberitahu kalau kerajaan bakal segera mendeklarasikan perang karena menganggap Republik Gamma sebagai teroris. Mendengar hal itu, Max masa bodoh dan gak percaya Republik ngelakuin hal sekotor itu. Karena kesal melihat respon Max, Fred mulai mengancam bakal menyeret Max beserta para iblisnya kalau dia gak mau bertarung di pihak kerajaan. Tentu aja, Max yang dasarnya cuek malah menantang balik bakal gabung ke Republik kalau terus dipaksa. Gara-gara itu, perdebatan sengit pun pecah, sampai mereka saling hina status kepahlawan Max yang sekarang cuma ampas. Saking emosinya, Fred nyaris saja main tangan. Untungnya Mao langsung melerai. Begitu Mao bersuara, Fred mendadak merasakan aura kekuatan super mengerikan dari tubuh iblis loli itu. Karena nyalinya ciut, Fred melepaskan Max sambil panik menanyakan identitas asli Mao. Bukannya menjawab, Max dengan santainya ngeloyor pergi meninggalkan restoran. Sambil gak lupa dia menyuruh Fred buat bayarin semua tagihan makan mereka. Sementara itu di markas Republik Gamma, kabar soal mereka dijadikan kambing hitam akhirnya sampai juga. Setelah menganalisis situasi,
Ani berpendapat kalau kerajaan cuma nyari alasan buat membenarkan perang. Melihat pasukannya emosi parah, Leo pun angkat bicara dan dengan tegas memerintahkan semuanya buat bersiap menghadapi perang besar karena mereka gak bisa tinggal diam. Di waktu yang sama, Fred akhirnya ketemuan sama Menteri Grimm. Dalam pertemuan licik itu, Grimm terus memanipulasi keadaan dengan bilang kalau perang terbuka udah gak bisa dihindari lagi. Untuk memanasi Fred, Grimm mengompori kalau cuma Fred satu-satunya harapan yang sanggup mengalahkan Leo. Mengingat Max udah jadi ampas masyarakat dan Yuria udah pensiun. Karena merasa punya tanggung jawab, Fred pun akhirnya setuju buat turun tangan langsung menangani mantan sahabatnya itu. Keesokan harinya di apartemen, Max dan Mao lagi asyik nonton berita yang mengumumkan rencana penyerangan kerajaan. Lucunya, warga sipil yang diwawancara di TV malah sibuk mencari keberadaan Max karena yakin cuma dia yang bisa menghentikan konflik ini. Karena merasa sumpek, Max dan Mao memutuskan jalan-jalan santai keliling kota. Sampai akhirnya, mereka kebetulan bertemu lagi dengan anak perempuan yang dulu pernah main bareng si Max. Setelah asyik main sebentar, anak itu menyodorkan raket ke Mao untuk gantian tanding lawan si Max. Sebelum mulai, Max wanti-wanti Mao biar nggak pakai kekuatan sihir agar permainannya tetap kasual. Namun di tengah permainan, Mao diem-diem memakai telepati untuk mengingatkan Max kalau teman-teman lamanya bakal saling bunuh. Seperti biasa, Max ngeles dan bersikeras kalau itu bukan urusannya. Merasa kesal mendengar jawaban apatis si Max, Mao nekat melepaskan kekuatannya dan memukul bola layaknya rudal ke arah si Max. Ajaibnya, Max dengan santai berhasil mengembalikan bola maut itu sambil nyeletuk kalau semua orang pasti berubah setelah 10 tahun berlalu. Melihat aksi rally yang overpower itu, si anak perempuan cuma bisa melongo kagum dan memberikan permen ke Max sebagai tanda hormat. Sambil melihat Mao melatih anak itu, Max terdiam merenungkan apa yang sebenarnya diharapkan anak kecil ini dari dirinya. Adegan kemudian beralih ke perbatasan. Tempat pasukan kerajaan udah ngumpul rapi siap tempur. Lalu tiba-tiba, Fred datang dan langsung merintahkan Kapten Gilmoy buat menahan semua pasukannya. Tentu aja Gilmoy emosi berat karena gak terima tentaranya disuruh jadi penonton doang. Tapi dengan tenang, Fred menjelaskan kalau ini strategi terbaik buat menghindari pertumpahan darah. Karena merasa harga dirinya diinjak, Gilmoy membentak dan mengingatkan kalau dialah komandan di situ. Bukannya mundur, Fred malah menyerang dan mengancam Gilmoy buat diem aja. Walaupun dia sadar pembangkangan ini bisa bikin posisinya hilang demi menyelesaikan urusan dengan Leo. Setelah itu, Fred maju mendekati tembok pertahanan musuh dan mendapati laporan dari Vodka kalau tembok itu kosong melompong. Tanpa basa-basi, Fred memanggil tongkat sihirnya dan menghantamkannya ke tanah. Seketika pilar cahaya raksasa meledak dan melenyapkan sebagian besar tembok pertahanan Republik sampai meninggalkan kawah besar. Sebelum melesat terbang, Fred melarang semua pasukannya melewati kawah tersebut. Sementara itu di ibu kota, Menteri Grimm lagi asyik nonton kilatan ledakan itu dari TV ruangannya. Dalam hati busuknya, dia udah gak peduli kalau Fred kalah, asalkan rencana liciknya menghancurkan Republik berjalan mulus. Namun di tengah kesombongannya, sang asisten masuk membawa kabar buruk kalau aksi Fred barusan ternyata tayang live streaming ke seluruh dunia. Usut punya usut, ternyata ada drone yang merekam kejadian itu dari dekat. Sebenarnya Fred sadar ada drone itu, tapi karena terlalu fokus mau menyerang musuh, dia masa bodoh dan mengabaikannya. Melihat blunder fatal ini, Grimm langsung panik ketakutan dan menyuruh asistennya nge-ban akun tersebut. Anehnya tiap kali dihapus, videonya selalu diunggah ulang terus-terusan. Gara-gara kekacauan ini, para menteri mulai ramai-ramai menyalahkan Grimm karena takut Fred kelepasan membocorkan rahasia negara di siaran itu. Puncaknya, Menteri Reinhardt menelpon dan menuduh Grimm sebagai dalang siaran ini, yang tentu aja langsung disangkal mentah-mentah oleh Grimm karena dia cuma menyuruh Fred bertempur, bukan bikin konten live. Di sisi lain, akhirnya diperlihatkan siapa dalang di balik siaran live streaming itu. Ternyata orang itu niat banget menyiapkan ribuan akun palsu cuma buat menyiarkan momen bersejarah ini. Sementara itu, cowok yang mengendalikan drone sebenarnya sadar kalau Fred udah ngegap kameranya. Tapi dia heran sendiri kenapa pendeta itu diem aja dan gak menghancurkan drone tersebut. Kembali ke medan tempur, Fred akhirnya berhadapan langsung sama si Leo. Dengan santainya, Leo mengungkapkan kalau pasukannya udah disuruh mundur dan meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi. Setelah itu, Leo menceritakan kalau dia sempat adu jotos dan meyakinkan Fred kalau insting bertarung Max belum hilang sama sekali. Karena udah sama-sama siap, mereka sepakat buat nyuekin kamera drone. Tanpa babi bu, Leo mengayunkan pedanya dengan kekuatan gila yang menyapu bersih pepohonan. Gak mau kalah, Fred merapal mantra yang memicu gempa dahsyat sampai daratan di sekitar mereka terangkat ke langit.
Melihat tontonan epik itu, semua penonton live cuma bisa melongo melihat panggung arena mematikan yang udah tercipta. Lalu tiba-tiba, adegan berpindah ke sebuah kilas balik di masa lalu. Waktu itu, rombongan Party Max lagi sibuk baku hantam melawan gerombolan monster tengkorak. Pas musuh makin banyak, mendadak ada ledakan super dahsyat yang menyapu bersih mereka. Usut punya usut, ledakan itu ulah Yuria yang muncul bak pahlawan kesiangan. Dengan gaya angkuhnya, Yuria mengatai Party Max sebagai beban dan menyuruh mereka pulang karena dia mau solo kill Raja Iblis. Namun anehnya, kelompok Max malah terus-terusan papasan sama Yuria yang ujung-ujungnya selalu berbaik hati ngebantuin mereka membantai monster. Hingga pada suatu malam pas lagi berkemah, Max mencoba mengajak Yuria bergabung resmi. Tapi, Yuria menolak mentah-mentah dengan alasan level iblis makin susah dilawan. Sambil ngotot bilang gak butuh teman, Yuria melesat pergi begitu aja meninggalkan Leo yang kebingungan kenapa cewek itu kelihatan benci banget sama mereka. Cerita lalu berlanjut saat Yuria tanpa sengaja bertemu iblis kelas atas yang menawarinya bergabung ke pihak gelap. Tentu aja Yuria menolak keras sambil sombong mengaku cuma dia yang bisa membunuh Raja Iblis. Karena kesal, bos iblis itu memanggil kerangka raksasa yang sukses memukul jatuh Yuria. Di saat kerangka itu mau menghabisi sang penyihir, untungnya Max dan kawan-kawan datang tepat waktu. Dengan sekuat tenaga, Max melancarkan serangan pamungkas yang menghancurkan monster itu, dan itu bikin si bos iblis lari terbirit-birit. Karena gengsi, Yuria awalnya mau kabur, tapi Fred dengan sigap menyembuhkan lukanya, sementara Leo menanyakan keadaannya. Saking herannya, Yuria bertanya kenapa mereka susah payah menyelamatkannya. Fred pun menjelaskan kalau tujuan mereka sama, jadi sayang kalau bakat sihir Yuria terbuang sia-sia. Bahkan Max dengan tulus mengaku udah menganggap Yuria sebagai teman. Bukannya bilang makasih, Yuria malah sundere parah. Dia refleks menyerang Max pakai sihirnya sambil dengan gengsi akhirnya setuju buat gabung ke dalam party. Nah, kembali ke masa kini. Pertarungan sengit antara Fred dan Leo pun dimulai. Pada awalnya, Leo mendominasi dan sukses mendaratkan pukulan telak. Tapi Fred balik mencekik leher Leo dan menghajarnya pakai pilar cahaya sampai bertekuk lutut. Sambil mengatur nafas, Fred dengan gampangnya menyembuhkan lukanya sendiri. Melihat hal itu, Leo teringat gimana mantra penyembuhan Fred udah berkali-kali menyelamatkan nyawanya dulu. Sambil meledek, Leo mempertanyakan keberanian Fred datang sendirian, padahal ampas banget buat adu jotos jarak dekat. Merasa diremehkan, Fred melayang ke udara dengan cincin cahaya sihir. Dengan amarah memuncak, Fred mengatai Republik Gamma sebagai kumpulan sampah, lalu menembakkan rentetan cahaya mematikan. Namun dengan santainya, Leo menangkis serangan itu sambil curhat kalau dulunya dia dibuang kerajaan dan akhirnya mendirikan Republik Gamma bareng teman-teman senasibnya. Dengan penuh dendam, Leo berteriak kalau kerajaan selalu merampas segalanya. Lalu dia melancarkan serangan balik. Sayangnya, Fred membalas cepat dengan tembakan yang sukses menembus dada Leo. Gila aja, Leo sanggup menahan luka fatal itu dan nekat menyerang sampai berhasil melukai Fred balik. Melihat mereka sama-sama babak belur, Fred berteriak kalau perang ini sia-sia. Tapi Leo menolak keras dan bersumpah bakal terus bertarung sampai kerajaan mengakui kemerdekaan negara mereka. Sementara itu di apartemen, Mao lagi asyik nonton adu mekanik brutal itu dari layar. Dia sampai takjub melihat kekuatan mereka berdua yang masih gila. Tapi dia juga sadar cepat atau lambat mereka pasti bakal tumbang mencapai batas maksimal. Seperti biasa, Max berlagak sok cool dan bilang gak tertarik. Karena gemes, Mao pun menyadarkan Max kalau dua orang itu adalah mantan sahabatnya. Lalu dia mendesak apa Max tega membiarkan tragedi itu. Mendengar provokasi itu, perlahan mental Max akhirnya runtuh. Tiba-tiba dia mencengkram erat Mao dan curhat penuh emosi kalau dia lagi galau parah. Gak tahu harus membias siapa, karena ujung-ujungnya dia pasti harus membunuh salah satu temennya. Setelah meluapkan emosinya, Max perlahan melepaskan cengkeramannya dan terdiam lesu. Karena merasa Max butuh waktu mikir jernih, Mao akhirnya terbang pergi meninggalkan apartemen. Kembali ke panggung pertarungan, pas Fred dan Leo baru aja mau lanjut baku hantam, tiba-tiba Mao muncul entah dari mana. Mao nampang di depan kamera drone dan mengumumkan kebudayaan Raja Iblis yang senang melihat manusia saling bunuh. Tapi mirisnya, penonton cuma menganggapnya sebagai lelucon Cunipyo. Di apartemen, Max cuma bisa keheran dan melihat kelakuan mantan musuhnya itu. Di layar, Mao mencoba menyerang pakai bola energi gelap. Tapi apesnya, Leo menangkisnya dengan santai dan bolanya malah mantul mengenai Mao sendiri. Biarpun udah kena mental, Mao pantang menyerah. Dia malah berteriak menatap kamera memanggil Max, menantangnya buat segera datang. Namun belum selesai ngomong, Fred yang terganggu langsung menghajar Mao sampai terjerembab.
Melihat mau diajar, emosi Max akhirnya benar-benar meledak. Sambil menggerutu masa bodoh sama politik, jiwa pahlawannya menyala terang. Di saat pertarungan sahabatnya makin beringas, Max melesat lari sekencang kilat menembus kemacetan sampai terbang menuju perbatasan dengan kecepatan overpower. Tepat pada detik kritis saat Fred dan Leo siap saling membunuh. Di sini Max mendarat epik menghempaskan angin kencang dengan gaya badass. Max pasang kuda-kuda siap melerai sahabatnya. Tapi plot twistnya bukannya ngasih pukulan keren, Max malah berakhir dipukul telak sama Fred dan Leo secara bebarengan. Gara-gara gangguan absurd itu, Fred dan Leo berhenti berantem lalu dengan muka cengong menanyakan, ngapain Max tiba-tiba nongol merusak suasana epik mereka. Cerita beralih ke kilas balik di masa lalu. Di sana terlihat Fred lagi ngobatin luka Leo sambil ngomel karena temennya itu terlalu ceroboh. Sebagai bentuk perlindungan, Fred memberikan sebuah jimat penangkal sihir ke Leo. Tentu aja Leo berterima kasih, tapi Fred dengan sendirinya beralasan kalau Leo wajib pakai jimat itu biar dia nggak repot nyembuhin terus. Melihat tingkah mereka, Yuria cuma bisa geleng-geleng kepala melihat Fred yang gengsi dan Leo yang kelewat nggak peka. Sambil mengawasi keduanya, Yuria mewanti-wanti Max kalau suatu saat nanti dia harus berani turun tangan buat melerai mereka. Mendengar hal itu, Max sempat ragu sama kemampuannya sendiri buat jadi penengah. Nah, kembali ke masa kini, para penonton siaran langsung kebingungan mencari tahu identitas Max lantaran penampilannya yang tua dan kucel. Sementara itu di tempat lain, Menteri George yang lagi diwawancarai wartawan langsung syok berat saat tahu Max ikutan nimbrung di medan tempur. Beralih ke lokasi pertarungan, Fred dengan kesal mempertanyakan alasan Max muncul, sedangkan Leo malah salah paham mengira Max datang membantu kerajaan. Mendengar tebakan itu, Fred makin emosi dan membentak kalau keberadaan Max itu nggak penting. Sampai akhirnya, mereka berdua lanjut adu mulut. Karena udah muak, Max langsung menyuruh dua mantan sahabatnya itu buat tutup mulut dan mengancam bakal menghajar mereka sekaligus. Sehingga mereka bertiga sepakat buat tawaran Battle Royale, di mana orang terakhir yang berdiri bakal jadi pemenangnya. Tanpa basa-basi, Fred langsung menyerang Max pakai sihir cincinnya. Tapi hebatnya, Max berhasil membelah serangan itu sampai area sekitar tertutup asap. Memanfaatkan momen tersebut, Leo melesat maju, menendang Max dan menekannya dengan serangan bertubi-tubi. Sambil meledek gerakan Max yang makin lambat. Gak mau kalah, Max melepaskan tebasan super kuat, tapi apesnya malah melesat total. Akibatnya, Leo sukses mendaratkan pukulan telak yang bikin Max bertekuk lutut. Pas Leo siap mengasih serangan terakhir, tiba-tiba Fred meledakkan area tersebut. Dengan nada meremehkan, Fred mengaku kecewa melihat Max yang gak bisa ngasih perlawanan. Lalu dilanjut menembakkan rentetan sihir membabi buta sampai Max jatuh tersungkur. Melihat Max terkapar, penonton live mulai nahan napas mengira sang pahlawan udah tewas. Di saat yang sama, Max yang merasa gak punya peluang menang tiba-tiba mendengar sebuah suara misterius yang menyuruhnya buat jangan menyerah. Cerita kemudian mundur lagi ke sebuah kilas balik. Waktu itu, gerombolan pahlawan lagi kewalahan melawan monster behemoth yang kelewat overpower. Di tengah keputusasaan, Max terus menyemangati teman-temannya, tapi Fred udah pesimis duluan. Pas Fred merasa mereka bakal kalah, tiba-tiba Yuria memukulnya dan menyuruh mereka berjuang mati-matian. Tanpa ragu, Yuria memadatkan seluruh energi sihirnya jadi sebuah kelereng ajaib. Lalu secara paksa mencekokkannya ke tenggorokan Max. Efeknya luar biasa, Max seketika meledakkan energi super dahsyat. Yuria lalu menjelaskan kalau Max sekarang masuk ke mode kebangkitan bernama Maximum Drive. Karena wujud super ini cuma bertahan sebentar, Max harus buru-buru menghabisi musuh. Begitu monster itu menyerang, Leo dengan sigap menangkisnya. Sementara Max melesat maju memberikan pukulan penutup yang mematikan. Kembali lagi ke masa kini, Max tiba-tiba merogoh kantongnya dan mengeluarkan permen pemberian anak perempuan di kota tadi. Ternyata, permen itu adalah kelereng kekuatan milik Yuria. Tanpa pikir panjang, Max langsung menelannya. Seketika, pilar cahaya raksasa menembus langit karena tubuh Max meluap-luap dengan energi magis. Gak cuman itu, muncul proyeksi hologram Yuria yang menyuruh Max segera mengalahkan dua cowok bandel itu sebelum efek buffnya habis. Sekaligus mengungkapkan alasan kalau dia absen tawuran karena lagi hamil. Melihat Max bangkit, Fred bersiap menyerang lagi. Tapi dengan gampangnya, Max langsung mengempaskan cowok itu. Meski Fred menembakkan ratusan peluru cahaya dan sinar super besar, Max berhasil membelah semuanya dengan kecepatan gila. Sadar nyawanya terancam, Fred buru-buru bikin dinding penghalang. Namun apesnya, Max menghancurkan pelindung itu semudah membalikan telapak tangan sampai gelombang kejutnya bikin Fred terbang terpental jauh. Setelah membereskan Fred, Max langsung beralih melawan Leo.
Dengan lincah, Max menyerang pakai kekuatan brutal sampai pertarungan sengit mereka berlanjut ke udara dan menghancurkan panggung batu ciptaan Fred. Sementara itu di bawah, William yang kebetulan melihat Mao tepar langsung gercep membantunya berdiri. Di atas sana, saking kerasnya adu jotos, pedang Leo hancur berkeping-keping sehingga dia terpaksa lanjut buahku hantam tangan kosong. Dari kejauhan, Fred yang bawa blur cuma bisa mengamati sambil ngedumel menyalahkan mereka berdua atas kekacauan ini. Bahkan, Fred juga mengutuk Yuria yang memberikan item cheat ke Max, sambil mengatai semua mantan temannya itu sebagai kumpulan orang idiot. Akhirnya, pertarungan puncak itu mencapai klimaks. Dengan satu pukulan dahsyat, Max sukses bikin Leo jatuh pingsan. Tapi tunggu dulu, Max tiba-tiba merasakan lonjakan energi dari arah Fred yang memanggil bola cahaya raksasa buat melenyapkan mereka berdua. Namun secara mengejutkan, sebuah tembakan energi gelap melesat menghancurkan bola cahaya itu. Dan yap, Mao akhirnya ikut nimbrung ngebantu Max. Melihat serangan khas itu, Fred baru sadar kalau iblis loli itu adalah Raja Iblis sungguhan. Memanfaatkan momen shock Fred, Max langsung memberikan tinju maut yang sukses bikin Fred tumbang menyusul Leo. Kini, Max jadi satu-satunya orang yang masih berdiri. Di luar dugaan penonton live yang lagi tegang, Max malah menyeret badan Fred dan Leo ke depan kamera drone, lalu tiba-tiba menunduk minta maaf ke seluruh dunia. Dia sadar betul kelakuan mereka udah bikin kekacauan parah. Dengan tulus, Max memohon saran ke para penonton apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Karena satu-satunya hal yang dia pengen itu cuman mengakhiri konflik ini dengan damai. Sesampainya Max di apartemen, dia langsung disambut hangat oleh Mao yang udah menyiapkan sebuah hadiah. Sambil tersenyum, Mao memberikan pujian selangit karena Max udah berhasil menyelamatkan teman-temannya sekaligus menjamin masa depan yang damai. Karena dasarnya rendah hati, Max merasa dia gak bakal bisa melakukan semua hal gila itu sendirian. Jika dia mengucapkan terima kasih balik ke Mao karena udah banyak membantu di saat kritis. Pas lagi asyik-asyiknya momen haru itu, tiba-tiba Zinnia masuk sambil menangis mohon ampun. Usut punya usut, Zinnia mengaku kalau pas dia lagi sibuk menganalisis data rahasia dari Biro Sihir, datanya malah ludes dicolong virus komputer. Bukannya marah, Mao malah santai banget dan bilang gak peduli lagi sama urusan itu. Melihat respon bosnya, Zinnia jadi kebingungan kenapa mereka malah asik selebrasi. Untuk menjawabnya, Mao menunjukkan berita terbaru di TV. Dari berita itu, ketahuanlah kalau aksi heroik Max barusan sukses memutarbalikkan opini publik secara drastis. Berkat kejadian itu, hubungan kerajaan dan Republik Gamma jadi membaik. Gamma resmi diakui sebagai wilayah otonom dan pastinya nama Max kembali melejit jadi pahlawan pujaan rakyat. Sementara itu di perbatasan, Leo terlihat melesat super cepat menembus hutan, menebangi pohon dengan kecepatan gila demi membangun jalan raya yang menghubungkan wilayah Gamma langsung ke ibu kota kerajaan. Di sela-sela kerja bakti itu, Ani dengan ramah membagikan teh ke para prajurit sambil mengingatkan kalau pada akhirnya mereka semua adalah bagian dari satu kerajaan yang sama. Sambil tersenyum, Ani mengungkapkan kebahagiaan kelompoknya atas kedamaian ini. Karena sedari awal, mereka cuma berjuang melindungi tanah yang udah dibangun susah payah, bukan berniat bikin negara sendiri. Beralih ke tempat lain, tepatnya di Biro Sihir. Kebenaran soal data Zinnia akhirnya terungkap. Ternyata si Lem lah pelakunya. Lem menyerahkan hasil retasan data itu ke Fred. Tapi kocaknya pas file itu dibuka, isinya ternyata cuma kumpulan rekaman aib Max pas lagi gagal jadi YouTuber. Lagi asik-asiknya nonton, video di layar mendadak ngeglitch. Dan yang bikin jantungan, sosok hantu apartemen Max tiba-tiba nongol dan merangkak keluar dari monitor, langsung mencengkram wajah Fred yang ketakutan setengah mati. Adegan lalu beralih ke ruang rapat kabinet, tempat para menteri lagi serius membahas efek dari video aksi Max terhadap peta politik. Gak lama kemudian, Fred masuk dan langsung diingatkan oleh George soal aksi nekatnya menyerang Kapten Gilmoy pakai sihir. Dengan lapang dada, Fred setuju dan siap menanggung konsekuensinya apapun itu. Sehingga, Menteri Reinhardt memutuskan Fred untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala sekretaris. Setelah itu, Reinhardt dan Menteri Grimm mulai menyudutkan Fred dengan menjadikan insiden ledakan biro kemarin sebagai eksperimen gagal yang didalangi oleh Fred. Sadar lagi dijadikan kambing hitam, Fred malah pasrah dan menyuruh mereka melanjutkan aja skenario tuduhan itu. Namun kejutan terjadi. Tiba-tiba sepasukan polisi masuk di ruang rapat. Bukannya menangkap Fred, mereka malah melewati pendeta itu dan langsung mengerubungi Menteri Grimm. Dengan tegas, polisi menyatakan kalau Grimm ditahan bukan karena ledakan, melainkan karena kasus penggelapan dana publik. Ternyata ada hacker misterius yang membocorkan data laporan keuangan Biro Sihir, sehingga polisi menemukan bukti kalau anggaran negara selama ini masuk ke rekening pribadi Grimm. Mengetahui fakta memalukan itu, para menteri lain langsung balik kanan menghujat dan menyebut Grimm nggak pantas duduk bareng mereka. Sambil diseret polisi,
Grim menyempatkan diri menoleh ke Fred dan mengaku lega karena perang besar berhasil dihindari. Meskipun dia tetap ngatain Fred sebagai pecundang yang terikat masa lalu. Setelah Grim dibawa pergi, Menteri Trigger penasaran apakah Fred membocorkan data korupsi itu. Meskipun bukan pelakunya, Fred langsung menyadari kalau Xenia lah pahlawan di balik layar yang meretas data tersebut. Karena sekarang ada kursi menteri yang kosong, para menteri langsung menawarkan posisi strategis itu ke Fred. Dan dia pun mulai mempertimbangkan tawaran emas tersebut. Sementara itu di kota, Max terlihat berjalan mengendap-endap biar nggak mencolok. Tapi sayang seribu sayang, dia malah disergap gerombolan wartawan yang memburunya pakai segudang pertanyaan. Karena malas meladeni, Max ngeles beralasan sibuk lalu melompat kabur secepat kilat menghindari kejaran mereka. Dari kejauhan, terlihat Yuria lagi duduk kalem mengawasi aksi kejar-kejaran itu. Dan yang bikin plot twist, ternyata anak perempuan yang kemarin ngasih permen buff ke Max itu adalah putri kandungnya si Yuria. Pada akhirnya, Max ini pun berhasil lolos dan sampai di apartemennya. Di sana, dia mendapati Mao dan Xenia lagi asyik nonton berita soal Max yang lagi terbirit-birit dikejar wartawan. Karena merasa statusnya udah balik jadi pahlawan terhormat, Max mulai jual mahal dan menyuruh gerombolan iblis itu buat angkat kaki karena secara teknis, mereka adalah musuh umat manusia. Tapi Mao gak kayak bisa nakal. Dengan nada santai, Mao mengingatkan kalau dia udah berubah, lalu mengancam kalau Max mengusir mereka, Max gak bakal bisa lagi nyicipin masakan super lezat buatannya. Mendengar ancaman perut itu, pertahanan Max langsung goyah. Dia jadi bimbang berat membayangkan harus berpisah sama makanan enak setiap hari. Alhasil, sang pahlawan hebat ini gak punya pilihan lain selain menyerah pada godaan dan setuju membiarkan Mao beserta Xenia terus tinggal bersamanya. Dan di adegan kocak nan damai itulah video ini pun resmi berakhir.